Lando Norris sukses menjadi juara dunia baru di F1 usai tuntaskan perlawanan rivalnya pada GP Abu Dhabi. Dia cuma unggul 2 poin dari Max Verstappen yang memangkas ketertinggalan dari yang semula 104 poin dalam waktu 10 balapan saja dan membuat fase akhir musim berlangsung sangat menarik. Keberhasilan Norris memang menjadi cerita tersendiri, mengingat musim 2025 yang tidak mudah di tengah kritikan soal kematangannya sebagai pembalap kandidat juara. Namun dia membungkam cibiran netizen dengan bawa pulang trofi juara dunia dan musim depan dia merebut identitas nomor 1 dari Max Verstappen untuk dipasang di mobil McLaren miliknya. Menjadi juara dunia F1 memang pencapaian tertinggi bagi seorang pembalap dan Norris mendapatkan titel itu dari perjuangannya yang penuh lika-liku sepanjang 2025. Namun seperti pepatah orang-orang bijak, mempertahankan sebuah prestasi adalah ujian selanjutnya dan biasanya bakal lebih sulit karena banyak pesaing-pesaing yang ingin merebut tahta tersebut. Tak terkecuali bagi Lando Norris untuk meraih gelar juara dunia musim ini, dia harus alami banyak momen tegang dan harus bendung perlawanan dari Max Verstappen serta Oscar Piastri sampai balapan pamungkas. Musim depan dipastikan perjuangannya akan lebih sulit, apalagi dengan beban sebagai juara dunia yang tersematkan di dalam namanya. Bahkan, kalaupun McLaren dibekali mobil kompetitif di regulasi baru, tidak ada jaminan bagi Norris apakah dia bisa pertahankan gelar musim depan. Bukan bermaksud meremehkan Norris, namun melihat apa yang terjadi di awal sampai pertengahan musim, di mana dia telat panas dan berulang kali didominasi oleh rekan setimnya sendiri. 2026 akan menjadi tahun yang lebih sulit. Oscar Piastri dibayang-bayangi misi balas dendam musim depan, dan pembuktian kalau statusnya di McLaren bukanlah sebagai pembalap kedua. Dia memang nampak legowo, dan di hatinya ada rasa lega karena bisa selesaikan musim yang berat secara mental. Bahkan di GP Abu Dhabi, dia masih rela sedikit berkorban untuk melancarkan gambling strategi dengan pakai ban hard guna mencegah Max Verstappen melakukan taktik yang bisa hambat Norris juara dunia. Di balik rasa legowo itu, Piastri menyimpan tekad yang sangat ingin ia tunjukkan kepada dunia, bahwa prestasinya sebagai pembalap yang baru 3 tahun di F1, namun bisa menunjukkan perkembangan signifikan, dan bertarung ke perebutan juara dunia adalah sesuatu yang luar biasa. Sejak debut pada 2023, adaptasinya terhitung sangat cepat, dan sudah bisa raih podium perdana saat itu di GP Jepang, dan raih kemenangan perdana setahun setelahnya. Memang dia cukup beruntung karena mendapatkan mobil McLaren yang kompetitif. Namun tanpa kemampuan adaptasi yang cepat, Piastri tidak akan bisa dengan cepat bisa bersaing dalam perebutan gelar. Fakta bahwa pembalap Australia ini bisa dominasi pimpinan klasemen selama 6 bulan dengan capaian pole serta kemenangan yang konsisten sampai pertengahan musim merupakan tanda kalau Piastri punya kapabilitas di papan atas. Dia belajar sangat banyak hal dari kekalahannya dalam perebutan gelar musim ini. Apalagi mungkin ini adalah pertama kalinya Piastri kalah dalam perebutan gelar secara langsung. Karena dalam 3 kompetisi sebelum dia masuk F1, mulai dari Formula Renault, lalu Formula 3, dan Formula 2, Piastri selalu keluar menjadi juara. Bisa dikatakan kalau kemarin adalah kali pertama dia kalah sejak sekian lama dalam perebutan gelar. Dan momen seperti inilah yang bisa digunakan Oscar sebagai refleksi. Secara talenta, Piastri sudah menunjukkan kapabilitasnya. Namun secara mental, dia masih perlu diasah, terutama dalam permainan jangka panjang, dengan dinamika F1 yang bisa berubah dengan cepat. Cara Piastri dalam hadapi balapan sudah sangat bagus, karena dia begitu tenang, namun sekaligus begitu tajam dalam eksekusinya, dan punya nyali yang besar di sirkuit. Tapi hanya butuh satu momen saja baginya untuk kehilangan momentum, dan membuatnya jatuh ke rentetan tren negatif. Musim ini, momen itu terjadi ketika tim order di Monza yang diakui Piastri membuatnya kepikiran terhadap cara McLaren memandang perebutan gelarnya musim ini. Momen kedua adalah GP Azerbaijan, di mana Piastri crash di kualifikasi dan balapan, yang semenjak itu dia puasa podium, sampai akhirnya comeback di GP Qatar. Di balik tenangnya Piastri, dia menyimpan beban yang tak terlihat, dan selalu coba ia sembunyikan ketika di kokpit, yang membuatnya begitu rentan buat kesalahan, seperti di sprint GP Amerika serta sprint GP Brazil. Hal itulah yang dideskripsikan Piastri sebagai pelajaran yang bisa dia ambil tahun ini, yaitu lebih mengenal dirinya sendiri ketika dihantam situasi-situasi sulit, yang ia harap bisa membuatnya lebih kuat dalam menatap masa depan. Banyak orang berpendapat kalau Papaya Rules McLaren menghambat Piastri, yang mungkin saja benar di beberapa aspek, seperti momen-momen di Monza atau Singapura.
Namun secara keseluruhan, justru karena Papaya Rules ini, Piastri bisa diberi kesempatan untuk bisa bersaing dengan fair, dengan keberpihakan seminim mungkin, atau setidaknya sampai terlihat siapa yang paling mungkin juara di akhir musim. Tinggal bagaimana Piastri meregulasi dirinya sendiri agar lebih mampu jaga momentum dalam permainan jangka panjang dan minimalisir penurunan performa di sirkuit-sirkuit yang jadi kelemahannya. Persoalan jaga momentum ini sangat penting karena lawannya di sirkuit bukan cuma Lando Norris, tapi ada Max Verstappen yang juga punya ambisi untuk kembalikan identitas nomor 1 ke mobilnya. Verstappen sangat lapang dada dalam menerima kekalahan dari Norris dan menunjukkan kedewasaan dengan tidak kecewa, melainkan sangat bangga dengan perjuangan Red Bull yang tidak menyerah pangkas defisit poin sampai balapan pamungkas. Namun dibaliknya, Verstappen tetaplah Verstappen dengan skill anomali dan mentalitas bajanya. Baik Piastri ataupun Norris, mobil cepat saja terbukti tak cukup untuk bisa bendung laju Verstappen di sirkuit yang berkali-kali tunjukkan kelasnya. Menatap 2026 memang masih banyak misteri perihal mesin RBPT. Namun yang minimal dibutuhkan Red Bull sebenarnya adalah mesin yang reliabilitasnya oke. Untuk performa bukan yang paling powerful tak masalah selama aerodinamika mobilnya bagus, setidaknya bisa tertutupi. Dan berkaca dari mobil musim ini, Verstappen hanya butuh mobil yang stabil dan konsisten untuk bisa mengejar ketertinggalannya dalam 10 balapan terakhir dari duo McLaren. Melihat prospek tersebut, keraguan terhadap Red Bull di regulasi 2026 nanti seperti apa, setidaknya bisa dipendam terlebih dahulu, karena mereka menemukan formula yang baru dalam memaksimalkan aerodinamika di tengah wind tunnel yang sudah usang. Bagi Norris, mempertahankan gelar dari Max Verstappen mungkin akan jauh lebih sulit daripada melawan rekan setimnya kembali. 10 podium beruntun dengan 6 diantaranya adalah kemenangan, menunjukkan level konsistensi yang tidak bisa ia tandingi meskipun dibekali mobil yang sama kompetitifnya. Standar yang diberikan oleh Verstappen harus diakui terlalu tinggi jika harus dibandingkan dengan Norris atau pembalap-pembalap lain seperti George Russell, Charles Leclerc, dan Piastri. Norris memang naik level tahun ini dengan menunjukkan banyak perubahan karakter yang menjadikannya lebih dewasa dalam persaingan gelar juara. Tapi jika musim depan posisi peta persaingannya serupa seperti akhir 2025, Norris tidak akan punya kesempatan untuk melawan Verstappen di baris depan. Dia membutuhkan sesuatu yang lebih, dan gelar sebagai juara dunia F1 seharusnya bisa membuat Norris bisa tampil lebih lepas. Dia sudah membuktikan kalau bisa menjadi seorang juara dunia tanpa harus menjadi brengsek atau bermain agresif seperti Verstappen, dan tetap menjadi dirinya sendiri sebagai anak baik-baik. Tapi menjadi nice guy saja tidak cukup kalau dia mau mempertahankan gelar jika kondisinya serupa seperti akhir 2025 atau bahkan di situasi ketika dia harus kejar ketertinggalan seperti 2 tahun lalu. Dengan gelar juara dunia, tidak ada lagi beban untuk menjadi anak baik-baik, dan dia bisa menunjukkan level mentalitas yang baru untuk mempertahankan tahta dari rivalnya. Karena seperti yang dikatakan oleh Verstappen sebelum GP Abu Dhabi, hal tersulit dalam mempertahankan gelar adalah menjaga supaya tidak terkalahkan dalam 24 balapan semusim, dan disitulah mentalitas bermain. Tahun ini dia bisa kalahkan Verstappen, tapi terpautnya sangat tipis, dan dia harus bermain defensif untuk jadi juara. Tahun depan tidak ada jaminan situasi yang sama akan terulang, dan Norris harus meningkatkan level permainannya sebagai juara bertahan. Belum kita berbicara soal potensi Mercedes bersama George Russell dan Ferrari yang entah seperti apa di 2026 nanti. Jadi nikmati gelar juaranya dan enjoy momennya sepuas mungkin, sebagai tanda selamat kepada Lando Norris atas perjuangannya yang terbayar tuntas. Namun musim depan, di balik perasaan legowo Piastri dan Verstappen, mereka sebenarnya sedang memikirkan bagaimana cara merebut apa yang dimiliki oleh Norris sebagai misi balas dendam pada 2026 nanti. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.